Menurut riwayat Ibnu Hibban, jumlah seluruh nabi ada 124.000, sedangkan rasul sebanyak 313. Dari total tersebut, masing-masing memiliki level kemuliaan yang berbeda satu sama lain, dan nabi yang paling mulia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada sejumlah alasan Nabi Muhammad mendapat predikat paling tinggi. Berikut adalah beberapa sebabnya. Rahmat bagi alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmat atau kasih sayang bagi semesta alam. Predikat ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi pada umumnya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya, 107. Berkaitan dengan ayat di atas, Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengutip Ibnu Abbas menjelaskan, Rasulullah diutus sebagai bentuk kasih sayang kepada seluruh umat manusia, baik yang mukmin atau bukan. Bagi orang mukmin, dengan berkat keimanan dan amal perbuatannya mereka akan mendapat balasan surga. Sementara bagi orang yang tidak beriman memperoleh rahmat dalam bentuk tidak mendapat siksa kontan di dunia sebab mengingkari Rasul. Berbeda dengan umat nabi-nabi sebelumnya yang akan langsung mendapat siksa di dunia jika tidak beriman kepada utusan Allah. Namanya selalu membersamai lafal Allah. Alasan berikutnya mengapa Nabi Muhammad lebih mulia dibanding nabi-nabi lainnya, karena namanya selalu dijejerkan dengan lafzul jalalah atau lafal Allah dalam banyak hal. Seperti dalam bacaan tasyahud dalam sholat, lafal adzan dan iqamah, tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat syahadat, dan sebagainya. Keunggulan ini ditegaskan dalam firman Allah berikut. Artinya, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Quran Surat Al-Insyirah, 4. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan Nabi Muhammad dengan cara membersamai namanya dengan lafzul jalalah dalam banyak kesempatan. Menafsiri ayat di atas, Imam At-Tabari mengutip hadits riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang mengisahkan ketika malaikat Jibril bertanya pada Nabi, "Bagaimana cara Allah mengagungkan namamu?" Rasul menjawab, "Ya ketika kau menyebut namanya, maka kau akan menyertainya dengan namaku." Selalu disertakan dengan Allah. Selain dengan menjejerkan nama, dalam sejumlah ayat Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama Nabi Muhammad dalam beberapa hal. Seperti orang yang taat kepada Rasul berarti otomatis taat kepadanya. Surah Surat An-Nisa, 80. Allah dan Rasul sama-sama memiliki kemuliaan. Quran Surat Al-Munafikun, 8. Ridha terhadap Allah juga ridha terhadap Rasul. Quran Surat At-Taubah, 62, dan sebagainya. Pendek kata, penyertaan Allah dengan Rasulullah menunjukkan Nabi Muhammad memperoleh keistimewaan yang tidak dimiliki nabi-nabi lainnya. Beban dakwah lebih besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk semua manusia, bukan untuk umat tertentu saja. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang hanya diutus untuk berdakwah di kalangan terbatas. Ketika Rasulullah dihadapkan dengan umat secara menyeluruh, otomatis tantangannya lebih besar. Berbeda semisal Nabi Musa, karena ia hanya diutus untuk Bani Israel, paling hanya mendapat perlawanan Fir'aun dan para pengikutnya. Dengan demikian, beban dakwah Nabi Muhammad lebih berat dan sulit dibanding nabi-nabi lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung hal ini dalam firman-Nya. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Saba, 28. Agama paling mulia. Agama yang dibawa Nabi Muhammad merupakan agama yang paling mulia dibanding agama-agama lainnya. Hal ini disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran, 85. Untuk poin ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi memberi penjelasan, status agama Islam merupakan penghapus atas agama-agama sebelumnya, sehingga agama yang dibawa Rasulullah lebih unggul. Ketika status agama Islam sebagai kebenaran tunggal, maka Nabi yang membawanya juga mendapat kemuliaan agung karena ia akan mendapat pahala selama agama ini masih eksis di bumi. Ar-Razi kemudian mengutip hadits berikut. Artinya, barang siapa mengadakan sesuatu sunnah, jalan, yang baik, maka baginya pahala sunnah dan pahala orang lain yang mengerjakannya hingga akhir kiamat. Dan barang siapa mengerjakan sesuatu sunnah yang buruk, maka atasnya dosa membuat sunnah buruk itu dan dosa orang yang mengerjakannya hingga akhir kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi terakhir Rasulullah merupakan nabi terakhir dari ratusan ribu nabi yang pernah Allah utus di muka bumi. Dengan statusnya sebagai nabi pemungkas,
maka beliau lebih istimewa dan sudah barang tentu lebih mulia dibanding utusan-utusan yang lain. Salah satu dalil yang menyinggung hal ini adalah firman Allah berikut. Artinya, ya Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab, 40.